Oke guys, kembali lagi di channel Alur Film Official. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur film Blackwater Abyss. Film ini baru-baru saja rilis pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Di dalam film ini, bercerita tentang 5 orang teman yang mencoba menjelajahi goa yang tersembunyi. Tetapi, ketika mereka berada di sana, mereka terancam oleh buaya ganas. Apakah mereka berhasil selamat? Yuk kita masuk saja ke dalam ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah sepasang kekasih yang berkunjung ke sebuah hutan. Mereka tampak kebingungan mencari arah. Mereka yang sedang tersesat hanya bisa mengandalkan peta. Karena tidak ada sinyal sama sekali, sang pria pun berjalan sesuka hatinya. Tak lama kemudian, sang pria berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut, sang wanita langsung bergegas mencari kekasihnya. Di saat ia mencari sumber suara itu, ia malah terjatuh ke dalam sebuah goa. Di sana ia terkejut karena melihat kekasihnya tidak bernyawa. Tak lama kemudian, seekor buaya besar melahap wanita tersebut. Scene berpindah pada seseorang bernama Eric yang sedang mempersiapkan barang-barang untuk liburan bersama dengan temannya. Tak lupa, ia juga mengajak seorang kekasihnya bernama Jennifer. Tak lama kemudian, datanglah kedua temannya yang bernama Victor dan juga Yolanda. Mereka pun berkunjung ke tempat seseorang yang bernama Cash. Cash menyarankan semua untuk berlibur ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut gua bawah tanah. Tapi sebelum berangkat berlibur, mereka bersukaria terlebih dahulu. Victor sebenarnya tidak setuju dengan rencana liburan ini, tapi Yolanda berhasil membujuknya. Keesokan harinya, mereka pun berangkat untuk pergi berlibur. Sesampai di sana, mereka pun mencari tempat yang dimaksud oleh Cash. Tapi sebelum mereka ke sana, mereka harus memastikan cuacanya terlebih dahulu. Jika cuacanya hujan, maka mereka tidak jadi masuk ke dalam gua, karena itu sangat-sangatlah berbahaya. Tapi di sini terlihat cuacanya sangat-sangatlah cerah. Hal itu membuat mereka berani memasuki gua tersebut. Mereka semua yakin bahwa di dalam sana terdapat hal-hal yang sangat menakjubkan. Alhasil mereka pun berhasil masuk ke dalam sana. Tapi sebelum masuk lebih dalam, Cash lagi-lagi memastikan cuaca di luar. Cash yang melihat cuaca sangat mendukung langsung masuk lebih dalam. Tapi di sini cuaca yang tidak mendukung tanpa diketahui oleh mereka. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi mendung dan sebentar lagi akan turun sebuah hujan. Di tengah perjalanan, mereka secara tidak sengaja melihat sebuah tengkorak. Mereka mulai menyadari bahwa ada keanehan di dalam gua ini. Sementara itu, hujan turun sangatlah lebat sehingga air perlahan-lahan masuk ke dalam gua tersebut. Setelah berjalan menelusuri goa, mereka sangat-sangat takjub karena terlihat danau yang sangat indah dengan dikelilingi oleh bebatuan. Mereka sangat senang ketika berada di dalam. Tanpa disadari, danau itu perlahan-lahan naik akibat hujan di luar. Rembesan hujan pun mulai terlihat dari bebatuan, tapi mereka malah mengira itu adalah jalur mata air. Eric pun mengajak mereka semua untuk segera keluar dari dalam gua bawah tanah karena ada hal yang tidak beres di sini. Cash langsung meyakinkan Eric bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba air menjadi bergelombang dikarenakan danau yang terus meluap. Air danau itu tidak jauh dari gua yang mereka masuki. Nah, karena itulah jalan mereka tertutup oleh air. Pasca gelombang, tas gas hilang, yang membuat mereka tidak bisa pulang. Karena di dalamnya terdapat kunci mobil. Sembari mencari jalan keluar yang digenangi air, mereka mulai mencari tas milik Cash. Air terus masuk ke dalam dan sinyal HP pun sama sekali tidak ada. Victor lalu tidak sengaja melihat tas milik Cash yang terapung. Ia pun langsung mendekatinya. Tapi ia malah diserang oleh seekor buaya raksasa. Mengetahui bahwa air itu terdapat buaya, mereka semua segera naik ke atas tebing. Sementara Eric mencoba menyelamatkan Victor. Dengan perjuangan Eric, pada akhirnya ia berhasil menyelamatkan temannya. Victor mengalami luka yang cukup parah. Pendarahan yang dialaminya membuat dia diharuskan dibawa ke rumah sakit. Tapi karena keadaannya seperti ini, mereka menunggu sebentar. Mereka mencari cara agar bisa keluar dari dalam gua ini. Cash menemukan tubuh tanpa kepala yang dipastikan bahwa ini adalah mayat dari seseorang yang ada di awal cerita tadi. Dengan memanfaatkan HP yang tahan air, Eric memiliki ide untuk menyelam dan keluar dari dalam gua ini untuk mencari sinyal. Hanya berbekal pisau, Eric pun langsung pergi dengan ditemani oleh Cash. Sementara mereka berdua pergi,
Penyakit asma Victor mulai kambuh dan alat bantu bernapasnya berada di dalam tas milik Yolanda. Yolanda mencoba melempar alat kepada Jennifer, tapi sayang lemparannya tidak sampai. Dengan terpaksa, Yolanda pun berenang untuk mengambil alat yang ia lempar tadi. Setelah turun, ia pun langsung dikejar oleh buaya raksasa yang siap menyantapnya. Untung saja Yolanda berhasil selamat dan langsung memberikan alat bantu bernapas milik Victor. Di tempat lain, Eric menyadari bahwa jalan keluar tertutup oleh bebatuan akibat meluap danau yang ada di luar. Alhasil mereka tidak bisa keluar dan memutuskan mencari jalan keluar lain. Di perjalanan, sayangnya, kaki Eric terjepit oleh batu yang membuatnya terpisah dari Cass. Di tempat Cass dikejar oleh seekor buaya yang membuatnya tewas di tempat. Di sisi lain, mereka yang berhasil menyelamatkan sedang menunggu Eric dan Cass. Kembali Yolanda berkata pada Victor bahwa ia tengah hamil. Awalnya Victor tidak percaya karena dirinya telah divonis mandul. Lalu Jennifer secara tidak sengaja melihat jalan kecil yang mungkin bisa membuat mereka bisa keluar dari tempat ini. Tak lama setelah itu Eric pun kembali dan mereka bersedih karena mereka telah kehilangan Cass. Eric dan juga Yolanda memutuskan mengecek jalan yang sempat Jennifer lihat. Sementara Jennifer berusaha membawa Victor ke tempat yang lebih tinggi. Mengingat air semakin naik di tempat Eric sampailah di ujung jalan. Dan ternyata jalan yang mereka lalui adalah jalan buntu. Mereka pun segera kembali ke tempat semula sambil menunggu Eric dan juga Yolanda. Jennifer melihat-lihat foto mereka. Jennifer kemudian mengetahui bahwa Eric dan juga Yolanda memiliki hubungan yang spesial. Di sini sudah jelas bahwa anak yang dikandung oleh Yolanda merupakan anak dari Eric, bukanlah anak dari Victor. Tak lama setelah itu, Victor melihat tas milik Cass yang berisi kunci. Mengetahui hal itu, Jennifer berusaha mengambil tasnya. Ketika sudah dapat dan ingin naik, tiba-tiba Jennifer terpeleset dan membuatnya pingsan seketika. Dengan terpaksa, Victor yang terluka parah mencoba untuk menolong Jennifer. Tapi nahas ia malah jadi sasaran empuk dari buaya tersebut. Jennifer yang melihat hal itu menjadi takut dan ia pun mulai naik ke tebing yang paling tinggi. Tak lama kemudian, Eric dan juga Yolanda kembali untuk mendapati Victor tidak ada bersama Jennifer. Lalu Jennifer langsung memarahi Eric karena ia diam-diam selingkuh dengan Yolanda. Di sela-sela perdebatan, Jennifer tidak sengaja melihat cahaya dari bawah air. Mereka pun mengatakan bahwa itu jalan keluar. Mereka semua langsung turun dan memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Untuk menebus kesalahan yang pernah ia lakukan, Eric memutuskan untuk berkorban agar mereka berdua bisa selamat. Akhirnya Jennifer dan Yolanda berhasil keluar dari goa itu, sementara Eric telah tewas dilahap oleh buaya besar. Mereka yang selamat langsung menuju ke mobil. Mereka di perjalanan, mereka yang sangat ngebut dan tidak mengetahui bahwa ada pohon yang tumbang di depan mereka. Alhasil mereka banting setir dan kembali tercebur ke dalam danau. Mereka yang mengetahui bahwa ada buaya di situ langsung mengambil pistol milik Cass. Di saat mereka berusaha keluar dari mobil, tiba-tiba datanglah buaya yang menyerang mereka. Ketika tangan Jennifer digigit, ia terlebih dahulu berhasil menembak buaya itu hingga mati. Alhasil mereka berdua berhasil selamat dan langsung pergi dari tempat itu dan cerita pun selesai. Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita kali ini. Kalau ada yang merequest film, silakan komen aja di bawah. Kalau ada yang kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, sampai jumpa lagi di film selanjutnya.